KPK mengatakan sempat ingin menangkap buronan Harun Masiku di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK pada 8 Januari 2020. Namun KPK mengaku pihaknya malah diintimidasi dan digeledah oleh sejumlah orang. Hal itu disampaikan tim Biro Hukum KPK dalam sidang lanjutan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis siang. Dalam sidang beragendakan tanggapan termohon terhadap gugatan pra-peradilan yang dilayangkan Hasto Kristianto, KPK menjelaskan selain gagal menangkap Hasto dan Harun, 5 petugas yang saat itu berada di PT IKA justru ditangkap oleh orang suruhan Hasto. Petugas KPK juga digeledah tanpa prosedur, diintimidasi, menerima kekerasan fisik dan verbal, serta beberapa barang diambil paksa. Petugas KPK baru dilepas pada dini hari setelah menjalani serangkaian pemeriksaan dan tes urin. Diketahui, Harun ditetapkan sebagai tersangka pada Januari 2020 lalu dalam kasus dugaan penyuapan kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR periode 2019 hingga 2024. Hingga kini, keberadaan Harun Masiku belum diketahui. Di mananya? Bilang terserah Bapak, apa saya mau rekening apa gimana? Bilang, Bapak muncul sekarang, saya tunggu di depan tuku Umar, naik motor aja. Bilang, ya Pak. Bilang, yang di pompa bensin dekat motor Sofyan. Bilang, oh cukup bilang, sekarang berangkat ya. Bilang, ya. Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dari ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO pemohon. 5. Bahwa pada sekitar tanggal 8 Januari 2020 tersebut, tim termohon melakukan pengejaran kepada Harun Masiku yang melarikan diri ke komplek Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian atau PTIK. Hal ini juga sama dilakukan pengejaran kepada pemohon yang ternyata menuju PTIK, di mana lokasi tersebut sama dengan posisi Harun Masiku. Pada saat tugas termohon membuntuti dan akan melakukan tangkap tangan, tugas termohon malah diamankan oleh beberapa orang atau tim lain yang diduga merupakan suruhan pemohon di PTIK tersebut. Sekira pukul 20.00 WIB, tim termohon yang terdiri atas 5 orang ditangkap oleh segerombolan orang di bawah pimpinan AKBP Hedi Kurniawan, sehingga upaya tangkap tangan Harun Masiku dan pemohon tidak bisa dilakukan. Petugas termohon malah digeledah tanpa prosedur, diintimidasi dan mendapatkan kekerasan verbal dan fisik oleh Hedi Kurniawan di KK. Alat komunikasi dan beberapa barang yang petugas termohon tersebut diambil paksa, kemudian diminta keterangan sampai pagi jam 04.55 WIB. Bahkan petugas termohon dicari-cari kesalahan dengan cara dites urin narkoba, namun hasilnya negatif, dan baru dilepas setelah dijemput oleh Direktur Penyidikan pemohon. 6. Setelah gagal menangkap tangan Harun Masiku dan pemohon, tim termohon menuju ke kantor DPP PDI Perjuangan untuk melakukan penyegelan ruangan, tetapi dihalangi oleh petugas keamanan. Kemudian tim termohon kembali ke gedung KPK untuk melaksanakan ekspos perkara tangkap tangan ini dengan pimpinan KPK dan struktural penindakan. Bahwa di dalam forum rapat ekspos, tim KPK yang melaksanakan OTT sudah memaparkan rangkaian peristiwa secara runut dan rinci, termasuk peran pemohon dalam konstruksi perkara tersebut. Tetapi pimpinan saat itu belum menyepakati menaikkan status pemohon sebagai tersangka karena menunggu perkembangan hasil penyidikan. Pimpinan KPK pada saat itu kemudian mengganti Satgas Penyidikan dengan Satgas Penyidikan lainnya. Bahwa pada saat ekspos kemudian diputuskan hanya menaikkan menjadi ke penyidikan dengan 2 surat perintah penyidikan dan 4 orang tersangka, yaitu tersangka pemberi suap Harun Masiku bersama-sama dengan Saiful Bahri. Sedangkan tersangka penerima suap adalah Wahyu Setiawan sama komisioner KPU bersama-sama dengan Agustiani Tio Fidelia. Bahwa dalam hal ini Harun Masiku masih belum bisa diamankan karena melarikan diri. Selanjutnya KPK menerbitkan laporan kejadian tindak pidana nomor KPK 03 tahun 2020. Sementara itu, Hasto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang sama pada akhir 2024 lalu.
Untuk menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka, Hasto kemudian melayangkan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.